Fakultas Ilmu Sosial Budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kali ini saya akan menceritakan behind the scene persiapan live streaming action plan calon dekan FISB UI tahun 2026. Pada hari Senin 22 Juni 2026, bertepatan dengan 7 Muharram 1448 Hijriah, tim pemilihan dekan atau Pildek memberi tugas kepada saya untuk nge-live-kan acara penyampaian action plan calon dekan FISB UII tahun 2026. Setelah kuliah di ruang audiovisual RAV Prodi Ilmu Komunikasi berakhir, Senin sore pada jam 5.30 kemarin itu, kami melakukan persiapan untuk pelaksanaan action plan calon dekan FISB. Persiapan dimulai pukul 17.40 di ruang RAV tersebut, yang berada di lantai 3 gedung Lab FTSP. Satu persatu perlengkapan mulai dipersiapkan, berbagai file presentasi, materi pendukung, dan kebutuhan teknis live streaming mulai dikumpulkan dan diperiksa kembali agar siap digunakan pada hari pelaksanaan. Terlihat juga dalam video ada Mas Oni, Mas Yudi, Mbak Nani memantau persiapan ruangan. Tim juga dibantu oleh Mas-Mas Cleaning Service dalam mempersiapkan ruangan. Dalam proses persiapan tersebut, saya menemukan beberapa kendala teknis. Salah satunya adalah mini PC yang tersedia di dalam kelas atau di ruangan tersebut ternyata menggunakan sistem operasi Windows yang belum teraktivasi. Kondisi ini dikhawatirkan akan menampilkan watermark pada layar selama presentasi berlangsung dan mengurangi kenyamanan visual peserta maupun penonton pada live streaming. Saya belum sempat melakukan aktivasi yang dulu proses instalasinya dilakukan oleh siswa PKL. Namun terdapat kendala pada proses aktivasi oleh personil BSI atau Badan Sistem Informasi. Beberapa alternatif sempat dipertimbangkan termasuk menggunakan perangkat lain yang tersedia. Namun karena berbagai file dan konfigurasi sudah berada pada perangkat sebelumnya atau mini PC tersebut, proses pemindahan tidak dapat dilakukan dengan mudah. Tim kemudian memutuskan untuk menggunakan laptop dengan operating system Windows yang dipinjamkan dan dibantu penyediaannya oleh Mas Yudi. Keputusan ini diambil agar seluruh kebutuhan presentasi dan live streaming tetap dapat berjalan sesuai rencana. Meskipun penggunaan MacBook sebenarnya memungkinkan yang ada di ruangan saya tersebut, terutama pada kebutuhan presentasi, keterbatasan waktu membuat saya memilih solusi yang paling cepat dan realistis pada saat itu. Saya masih membayangkan menampilkan PPT memakai MacBook yang karena tidak terbiasa takutnya nanti malah menjadi masalah pada saat live streaming. Tetapi saya lupa kalau di MacBook saya itu juga sudah terinstall OBS yang memudahkan untuk melakukan presentasi. Akhirnya, proses persiapan dapat diselesaikan sekitar pukul 19.30 setelah memastikan seluruh perangkat dalam kondisi aman dan saya menyelesaikan pekerjaan malam itu dan bersiap untuk pelaksanaan acara berikutnya. Keesokan harinya, Selasa 23 Juni 2026 atau bertepatan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah, tim kembali melakukan pengecekan akhir sebelum acara dimulai. Laptop yang telah dipersiapkan pada malam sebelumnya sudah tersedia dan siap digunakan. Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu dipastikan, khususnya terkait sistem audio yang akan digunakan untuk live streaming. Salah satu pertimbangan utama dalam memilih sumber audio terbaik adalah menggunakan mikrofon clip-on. Kita memanfaatkan keluaran USB mixer audio di merek Yamaha yang tersedia di ruangan RAV tersebut. Pada saat uji coba sehari sebelumnya, keluaran USB dari mixer sempat mengalami suara dengung atau noise ketika dipilih sebagai sumber audio pada OBS. Kondisi tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran karena dapat mengganggu audio siaran saat siaran berlangsung. Alhamdulillah ketika hari pelaksanaannya tiba, kendala tersebut tidak kembali muncul. Audio dapat diterima dari mixer dengan baik dan kualitas suara selama siaran relatif aman. Meskipun demikian, masih diperlukan beberapa penyesuaian volume karena level suara yang masuk ke dalam sistem live streaming atau OBS dirasa masih cukup kecil, tetapi juga terkadang terlalu besar jadi butuh penyesuaian manual oleh Mas Aris. Pada hari pelaksanaan, saya dan Mas Aris juga mengalami kendala lain pada sistem tata suara ruangan. Saat memutar video pembukaan seperti Indonesia Raya dan Himne UI, diperlukan
konfigurasi ulang oleh Mas Aris agar audio dapat berjalan dengan baik. Proses penyesuaian ini memerlukan waktu tersendiri. Di sisi lain, keterbatasan ruang kerja membuat persiapan perangkat lain tidak dapat dilakukan secara bersamaan karena area operasional yang cukup sempit. Setelah konfigurasi selesai, sistem audio dapat digunakan dengan baik. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa pengaturan level audio masih perlu dipahami lebih mendalam, terutama jalur audio yang digunakan khusus untuk kebutuhan live streaming. Pengaturan yang tepat menjadi penting karena peningkatan volume yang berlebihan berpotensi menimbulkan feedback atau suara pantulan yang mengganggu di ruangan RAV. Selain audio, kondisi ruangan juga memberikan tantangan tersendiri dalam pengoperasian kamera. Ukuran ruangan yang relatif terbatas membuat penggunaan beberapa kamera menjadi kurang ideal. Awalnya terdapat rencana untuk menggunakan kamera tambahan atau handycam sebagai sudut pengambilan gambar kedua. Namun karena tidak tersedia tenaga operator khusus untuk mengoperasikan perangkat tersebut, akhirnya diputuskan untuk menggunakan satu kamera utama saja. Dalam pelaksanaannya, kamera utama mampu menjalankan fungsi dasar dengan baik, meskipun ditemukan kendala pada fitur pergerakan vertikal. Namun, kamera hanya dapat digerakkan ke kiri dan ke kanan saja, sementara untuk fungsi naik turun tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Berbagai upaya penyesuaian melalui aplikasi pengendali kamera, yaitu Ospot Center, telah dilakukan, namun hingga acara berlangsung, kendala tersebut masih belum diatasi. Tantangan berikutnya muncul dari perangkat laptop yang digunakan untuk live streaming. Selama pelaksanaan live streaming, suhu laptop meningkat cukup tinggi, sehingga beberapa kali terjadi freeze dan buffering pada tampilan video. Untungnya, meskipun gambar sempat mengalami gangguan sesaat, kualitas audio tetap berjalan dengan baik, sehingga informasi utama masih dapat diterima oleh para penonton. Karena laptop yang digunakan menggunakan perangkat pinjaman, maka terdapat beberapa keterbatasan lain yang turut mempengaruhi kinerja tim. Operating system Windows yang berada pada perangkat tersebut belum diupdate atau belum diperbaharui, sehingga saya merasa performanya sangat lambat dan sering mengalami lag. Oleh karena itu, saya sebelum mulai acara, saya melakukan update sistem Windows sekitar hampir 15 menit. Setelah itu, aplikasi OBS yang belum tersedia juga saya install dan dikonfigurasi ulang sebelum materi presentasi juga perlu diunduh kepada perangkat tersebut. Dalam proses persiapan terakhir, saya juga mendapati bahwa materi tilawah atau pengajian Quran, pembacaan Al-Quran belum tersedia pada format presentasi. Dan saya perlu melakukan pembuatan materi tersebut dalam waktu 10 menit. Secara umum, pelaksanaan live streaming action plan calon dekan FISP berjalan dengan lancar, namun berbagai kendala teknis yang muncul dapat diatasi melalui koordinasi komunikasi serta kerjasama tim yang baik. Semoga evaluasi dan pengalaman yang diperoleh dalam kegiatan ini menjadi bekal berharga untuk peningkatan kualitas acara live streaming berikutnya. Semoga setiap ikhtiar yang dilakukan menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat bagi seluruh sivitas akademik UI dan bagi masyarakat pada umumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.